Biar kita mulai ibadah pagi hari ini. Kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih atas kasih dan kemurahan yang sudah Kau berikan dalam hidup kami. Biarlah kasih Engkau menyertai dalam kehidupan kami, Tuhan. Biarlah Tuhan pada hari ini kami tetap bisa memuliakan Engkau karena pertolongan-Mu, karena kasih-Mu dan penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan. Biarlah ibadah ini menjadi berkat iman-Mu kami raya. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Amin. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku, dan nanti aku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tetapi jika sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku, dan nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan Tuhan, kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Dan kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan waktu Tuhan, Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya
musik hidup tak pernah ku ragukan kekuatan jiwaku adalah
kasih Tuhan hanya di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
serahkan hidupku, pulihkan dengan roh Tuhan sungguh kau sempurna, Tuhan kau sempurna dalam laut dan karyamu. Ku serahkan hidupku, pulihkan dengan rohmu. Hidupku mengenal dirimu, dan tahu jejak sertai di dalam kau bersamaku di dalam darimu bersamaku. Hidupku mengenal dirimu, tak tahu jejak sertai di dalam bersamaku di dalam dariku kebesaranmu. Sungguh kau sempurna kami, haleluya Yesus. Kau sempurna dalam rencana dan karenanya ku serahkan hidupku, pulihkan dengan rohmu. Tuhan kau sempurna dalam Tuhan rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, pulihkan dengan hidupku mengenal dirimu, tahu jejak sertai di dalam kau bersamaku di dalam darimu kebesaranmu. Hidupku mengenal dirimu, hidupku mengenal dirimu, tak tahu jejak sertai di dalam kau bersamaku
pujian kami kepada-Mu, bahwa setiap hidup kami mendengar setiap firman, setiap langkah kami akan terjadi mujizat. Biarlah pada saat ini Tuhan, dengan situasi keadaan yang sekarang ini membuat dunia mengalami banyak ketakutan, tapi biarlah ini saat ini jadi momen buat kami, untuk kami boleh mengerjakan sesuatu, menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua yang sudah Kau kerjakan dalam hidup kami. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, persiapkan hati kami sebagai tanah yang subur di hadapan-Mu, sehingga setiap firman yang bertabur di dalam hati kami bertumbuh, berkembang dan berbuah-buah, sehingga melalui kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dan kami akan sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan ya. Untuk hari ini kita mulai ibadah dan seni yang biasa kita lakukan. Jadi Bapak Ibu nanti bisa yang bisa mensiarkan kepada yang lain, kepada jemaat yang lain, untuk bisa menonton, bisa melihat streaming langsung, maupun bisa mengunduh. Nanti ada langkah-langkah yang kita akan tunjukkan bagaimana supaya bisa melihat, bisa ikut merasakan dan beribadah bersama-sama. Dan firman Tuhan sekarang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 11 dengan judul Khotbah adalah Gaya Hidup Bersaksi. Saya akan bacakan ayat ini, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11. Hai Theophilus, dalam buku yang pertama menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat, sebelum Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya, kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada saat ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, Ia terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang akan ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Puji Tuhan. Amin. Nah, kalau kita melihat dari ayat ini menjelaskan, supaya kita tahu menjelaskan kronologi dalam kisah di mana saat detik-detik waktu di mana Yesus akan terangkat ke surga. Di mana kalau kita mau lihat ayat 1 sampai yang ke-5 menjelaskan bahwa kronologi di mana Lukas menuliskan kepada Theophilus ya, melalui buku yang pertama di Injil Lukas dan yang kedua menjelaskan sambungannya, di mana kita bisa melihat bahwa akan ada penggenapan
bahwa dijelaskan di sini Yohanes membaptis dengan air. Dan mereka nanti ayat ini menjelaskan akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, buat apa mereka akan menerima itu? Kalau kita lihat kembali lagi, tujuannya apa? Yang pasti kalau kita lihat di ayat berikutnya, supaya kita melihat bahwa di ayat 1 sampai 3 menjelaskan bahwa supaya mereka mempunyai atau berani menyaksikan apa? Perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, bersaksi. Karena apa? Hidup orang percaya tidak akan pernah lepas dengan kesaksian. Kenapa? Saya pernah seringkali berkata, membangun hubungan dengan Tuhan itu seperti membangun hubungan suami istri. Bagaimana kita bisa mengalami atau benar-benar merasakan kebersamaan kita dengan pasangan kita? Kita akan bisa merasakan ketika kita berdetik-detik atau bersama, ada waktu bersama dengan dia, berkomunikasi. Apakah sampai di situ? Tidak. Tapi ketika apa harus kita lakukan? Diteruskan dengan apa? Ketika kita ada komunikasi, tentu ada komitmen, dan di dalamnya juga apa? Kita akan melakukan apa yang menjadi komitmen bersama. Contoh, misalkan, kalau orang lagi pacaran pasti senang jalan-jalan, ya. Jadi kita harus ingat, yang nanti hari Selasa jangan lupa ya, kita jalan-jalan ke TP, walaupun TP ini sekarang bukanya jam 12 itu jam 8, nggak bisa malam-malam. Tapi ketika nanti ada corona kok, gimana? Corona is corona. Yang penting kita berdua bahagia. Ya dong, hidup bersama, mati bersama. Wah, namanya cinta. Walaupun mungkin takut dengan situasi keadaan saat ini, tetapi apa? Ada usaha. Ya itu kita berangkat, kita jalan berdua. Sepi malah enak. Dono sing nonton, dono sing macam-macam. Sing penting bersama. Ketika itu dilakukan, dilaksanakan, berjalan mereka ke sana, ada sama-sama memiliki ada perasaan itu berbeda. Berarti pasangan ini benar-benar cinta sama. Aku minta jalan-jalan itu aku mau ya, walaupun ada virus corona. Untuk membuktikan apa? Cinta. Yang satunya demi cinta aku mau melakukan, menunjukkan cintaku kepadanya, makanya aku diajak, aku mau. Ketika dua-dua berjalan mungkin sempat di-share, orang lain kamu lu hati-hati, tapi dia bilang apa? Dia bisa cerita. Kenyataannya di sana udah ada apa-apa. Misalnya kita makan-makan biasa, juga tidak ada orang takut dengan virus corona dan yang lain-lain. Cerita ini loh, ini kesaksian. Sama ketika kita membaca firman Tuhan itu adalah surat cintanya Allah kepada kita. Ketika kita baca di firman Tuhan ini dinyatakan kita harus melakukan, tidak hanya membaca dan merenungkan. Bukti bahwa apa? Kita mengasihi Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan ini adalah banyak syarat dengan apa? Komunikasi kita, bagaimana kita membuktikan bahwa Tuhan itu hebat, bagaimana kita bisa menunjukkan Tuhan Yesus itu dahsyat, bisa melakukan banyak hal, bisa membuat mujizat, dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan saya percaya bahwa virus corona adalah bagian yang Tuhan akan tunjukkan kuasa untuk bisa ditaklukkan, karena itu mereka juga ciptaannya Tuhan. Iya, kita harus akui, kita harus lihat itu. Nah, ketika saya melakukan itu, orang percaya melakukan itu dan melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa, dia akan cerita Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus, ada orang ini sakit, disembuhkan. Ketika dia mengalami masalah, dia mengalami ada jalan keluar. Dia merasakan kekuatan kuasa Tuhan, penghiburan Tuhan dinyatakan dalam hidupnya. Sehingga apa? Dia bangga punya Tuhan yang luar biasa. Itu loh kesaksian. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan. Jadi
kesaksian inilah kita bisa melihat. Dari kesaksian ini kita bisa menceritakan sesuatu hal. Yang jadi masalah kadang-kadang orang seringkali bingung ya, ketika itu diminta bersaksi di depan. Aduh Pak, mau cerita apa ya? Cerita apa? Jadi Bapak Ibu gereja ini adalah kita harus berani bersaksi, ya, berani menyaksikan apa yang dialami. Apa itu bersaksi? Satu, menceritakan kebaikan Kristus. Dua, apa yang Yesus sudah kerjakan. Yang ketiga, apa yang Yesus ajarkan dalam kehidupan. Jadi di dalam kesaksian itu ada, ya ini yang dibahas tiga, sebetulnya banyak, tapi tiga saja. Menceritakan kebaikan Kristus. Dua, apa yang Yesus sudah kerjakan. Tiga, apa yang Yesus ajarkan dalam kehidupan. Sama seperti saya katakan ketika diajak sama pasangannya ke TP kunjungan bahasa Bapak Ibu. Dia akan ceritakan, pacar betul loh, kejak ke TP ternyata tujuannya aku diajak makan kayak Suzuki. Cerita. Terus dia akan juga ceritakan apa yang sudah dikerjakan. Ternyata di situ saya benar-benar dilayani dengan baik. Yang minta apa ya, makan apa yang kamu sukai. Mumpung ini sepi, pasti diturutan kabeh, ya kan, semua menu pasti ada. Wah, dia akan ceritakan bahwa apa yang sudah dikerjakan ternyata dia menuruti apa yang menjadi permintaan saya. Dan apa yang sudah diajarkan dalam kehidupan ternyata dengan kebersamaan ini, cinta semua semakin dipupuk, semakin erat. Ada satu keyakinan ternyata walaupun keadaan orang lain boleh takut dengan virus corona, ternyata dia tidak takut. Dia bahkan berkata dia rela mati buat saya. Wah, tambah semangat lagi, tambah apa? Dia yakin, ya toh, bahwa dia selalu ada. Demikian kita nanti. Ketika kita melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan melihat bagaimana kasih dalam hidup kita. Kita akan bisa melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Sehingga apa? Kita tidak punya. Kita akan bisa berkata tidak punya. Ada Tuhan Yesus. Kita tidak perlu takut. Dia selalu ada buat saya. Loh, kalau misalkan Pak kena sumbuan, kena virus itu, berarti Tuhan sedang beracara dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang Tuhan mau lakukan melalui kehidupan kita. Loh Pak, nanti kalau mati ya apa itu urusannya Tuhan? Kan gitu. Yang penting bagaimana caranya Tuhan. Loh nanti kalau sembuh, puji Tuhan. Berarti apa? Melalui apa yang dialami. Kayak saya tadi lihat di ada satu kesaksian seorang pendeta dari Indonesia, Protestan Indonesia bagian barat. Dia waktu divonis corona, ternyata sembuh. Dia bilang Tuhan itu baik. Dia yakin bahwa Tuhannya luar biasa. Walaupun suaminya sekarang PDP, pengawas ya, lagi diawasi gitu ya, dalam pengawasan. Tapi apa yang menunjukkan bahwa Tuhan yang luar biasa? Bapak ada bapak Tuhan nanti semua puji Tuhan. Berarti apa? Cepat menghadap yang hilang masuk surga. Iya kan? Berarti waktunya sudah habis. Loh, tapi kan misi-misi tidak ngisi-ngisi menurut saya tidak memalukan. Berarti Tuhan sudah waktunya. Mungkin gereja itu sudah waktunya regenerasi. Kita ada hari ini saya percaya bahwa Tuhan punya rencana. Roma 8 ayat 28 berkata kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan melakukan segala sesuatu. Hari ini mungkin kita tidak tahu kenapa Tuhan izinkan ini terjadi. Bahkan ibadah semua live streaming. Saya percaya Tuhan sedang melakukan sesuatu untuk
untuk setiap keluarga Kristen supaya apa? Punya waktu berkualitas untuk keluarga, punya waktu untuk bersekutu secara pribadi, walaupun dalam gereja tidak sama, tapi tidak tidak mengurangi makna dari ibadah kita dari datang kepada Tuhan. Nah, kalau kita melihat poin bahwa isi kesaksian kita sudah lihat, sekarang kita lihat poin yang kedua. Kuasa dari kesaksian itu kita lihat ayat 6-8. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan. Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Lalu kita kemudian ada pertanyaan yang timbul dalam disampaikan muridnya kepada Tuhan Yesus. Maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Kita bisa melihat ayat ini menunjukkan apa? Bahwa Tuhan itu berdaulat. Bukan urusan kita untuk kita mengetahui kapan virus coronanya hilang. Kuncinya di sini bagaimana sekarang kita ini memiliki keyakinan yang penuh bahwa kita punya Tuhan yang hebat, bahwa kita punya Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu, dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kuncinya di sana. Percaya. Karena percaya menunjukkan bahwa kita yakin bahwa Allah kita, bahwa Tuhan kita sanggup menjaga kita, sanggup melindungi kita, bahwa nyawa kita pun dijaga oleh Dia. Bahkan kita berkata, Tuhan tidak akan pernah rambut ini merodol tanpa seizin Tuhan, tak bisa. Berarti apa? Tuhan betul-betul menjaga. Pernyataan Tuhan itu sempurna. Biarkan Dia berdaulat. Tidak usah bertemu Tuhan. Belajar mengucap syukur, percaya. Ini adalah salah satu cara Tuhan izinkan setan main-main. Dalam surat 1 Yohanes dikatakan, hanya iman yang bisa mengalahkan dunia. Dan kenapa? Ada 3 model serangan iblis. 1, iblis bisa serang langsung. 2, melalui sistem dunia, ini era iblis serang. Yang 3, keinginan makan dan daging. Ini yang perlu hati-hati. Ya sekarang ini rame ini sistem dunia. Corona, semuanya pada bingung, semua takut, semua dibuat mencegah. Berita simpang siur, ada yang benar, ada yang hoax, ya kan? Tapi membuat kadang-kadang orang takut. Ibadah ada yang berani, semua ada apa ibadah, ada yang live streaming. Tapi pemerintah sudah mengeluarkan fatwanya bahwa sebaiknya untuk memutus rangkaian virus ini. Kita hormat, kita lakukan karena pemerintah juga adalah salah satu alat Tuhan atau yang dipilih Tuhan untuk menjadi suara Tuhan. Jadi kita ikuti. Jadi Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, kita diingatkan di sini supaya kita sadar. Yang satu biarkan kedaulatan Tuhan ini berlaku atas hidup kita. Kita nggak perlu takut, nggak usah takut, percaya. Seperti seorang anak itu kalau pernah nggak lihat anak itu nggak percaya sama papanya. Mulai hari ini aku nggak percaya sama papa dan mama untuk bisa membiayai hidup saya. Itu biasanya cuma orang gede. Kalau yang masih kecil dia akan dia. Papanya marah, mamanya marah, dipukul, dia tetap dia dimarahin papa mamanya, dia tetap yakin, dia ikuti papa mamanya. Dia akan lakukan apa yang diperintahkan papa mamanya. Walaupun dia nangis, mungkin dia juga sakit hati atau mungkin mengalami sesuatu, tapi dia tetap yakin, dia tetap hidup karena dia membutuhkan. Sebetulnya itu yang Tuhan mau dalam hidup kita, supaya kita percaya. Biarkan Tuhan berkata. Dan apa yang selanjutnya seharusnya dilakukan? Dikatakan Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ini luar biasa.
Tujuannya apa? Ternyata kalau saya lihat dari teks bahasa aslinya, kuasa di sini memakai kata dunamis. Pada saat Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya ketika dia bersama dengan murid-muridnya sebelum disalib, dia memberikan dua kuasa, dunamis dan eksusia. Dunamis adalah kuasa untuk melakukan apa? Mujizat dan sebagainya. Eksusia adalah kuasa untuk menaklukkan roh-roh, menaklukkan, memberikan otoritas. Nah, ini kok tidak diberi dunamis. Ternyata ada kaitannya baptisan Roh Kudus itu Bapak Ibu. Apa? Ternyata Roh Kudus itulah eksusianya. Kuasa untuk menaklukkan. Makanya Rasul Paulus berkata apa? Roh yang ada di dalamku lebih besar dari roh yang ada di dunia. Ternyata Roh Kudus itulah yang ada eksusia, berbicara otoritas Tuhan, diberikan kepada orang percaya. Efesus pasal 1, 13, 14, ketika kita percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus diberikan sebagai jaminan untuk kita menerima janji Tuhan sampai kebenaran. Luar biasa. Berarti kita bisa melihat ayat ini menjelaskan Tuhan kasih dunamis, kuasa, dan setelah itu Roh Kudus diberikan, dimeteraikan dalam baptisan Roh Kudus. Sehingga sebagai orang-orang percaya kita nggak perlu takut lagi. Penyertaan Tuhan sempurna, ada Roh Kudus, ada Roh Tuhan dalam diri kita. Secara daging bisa nggak? Secara jiwa kita takut? Bisa. Tapi roh kita harus kuat. Roh kita harus benar-benar dekat. Kalau kita tidak punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, kita akan takut. Makanya di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna itu apa? Menutupi semuanya. Ada satu keyakinan. Kalau bersama dengan tadi saya katakan membangun hubungan dengan Tuhan, kayak membangun pasangan suami istri. Lihat kalau kita sudah punya pasangan. Kalau pasangan kita takut, dia selalu bilang apa? Jangan jauh-jauh dari saya, ya kan? Sini aja, di sini temennya aku, ya kan? Dia merasa bahwa pasangannya, walaupun pasangannya ini tidak kayak Superman, kan? Walaupun pasangannya tidak kayak Batman, tidak kayak Spiderman dan yang lain-lain, Iron Man dan yang lain-lain, tapi dia yakin ketika ada yang seperti ada pasangan dia yakin, dia yakin. Mungkin pasangannya ini krempeng, tidak kayak saya. Dia merasa bisa melindungi, ini loh bisa menjaga. Nah, dari cerita atau apa yang saya jelaskan ini, setidaknya kita bisa tahu bahwa apa? Kalau tadi isi dari kesaksian, dua kuasa kesaksian, di sini tunjukkan bahwa sebetulnya apa yang kita sampaikan, apa yang kita ceritakan kepada orang lain, kita tidak perlu khawatir bahwa Tuhan itu yang akan bergerak. Tuhan itu yang akan melakukan, bukan kita. Tugas kita hanya menyampaikan. Nanti Tuhan yang kasih kuasanya, Tuhan yang akan menggerakkan. Jadi tidak usah ngoyo-ngoyo saudara, biasa saja, jadikan itu jadi gaya hidup kita. Cerita aja, wah Tuhanmu hebat ya. Bukan, jangan bingung masalah kita ini sakti tidak sakti saudara. Memang kita tidak ada yang sakti, yang bisa memberikan kesaktian itu cuma Tuhan. Tapi bukan berarti kita jadi dukun Bapak Ibu. Kita ini apa? Perlengkapan yang Tuhan berikan kepada anak-anak percaya itu sempurna. Kasihnya yang diberikan kepada orang-orang percaya, anak-anak Tuhan itu sempurna. Dan itu memang Tuhan berikan itu supaya menjadi bagian satu kesatuan dalam tubuh Kristus. Jadi kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Ya kan? Kita tidak perlu merasa terintimidasi. Ingat, dengan kita bersaksi, kita tidak usah bingung nanti kesaksian kita ini orang itu bertobat, itu urusannya Tuhan. Rasul Paulus bilang ada yang menanam, ya kan? Ada yang menyiram, ada yang memberi pupuk. Yang menumbuhkan siapa? Tuhan, bukan urusan kita. Ada yang menuai, tidak usah bingung. Belum dituai sama orang itu urusannya. Berarti apa? Semua apa bicara tentang waktunya Tuhan. Tuhan berdaulat terus semua. Jadi Bapak Ibu,
Lakukan itu terus-menerus. Karena apa? Biarkan kuasa dari Tuhan nyata pada saat itu. Dan yang ketiga, di mana kita harus bersaksi? Ayat berikutnya. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ujung bumi. Ayat 9 melihat bagaimana prosesnya Tuhan Yesus naik ke surga. Dan waktu itu dia ketemu ada malaikat tanya, apa kamu lihat apa di atas? Nanti Yesus yang kamu lihat naik ke atas, dia akan turun. Berarti apa? Kita harus tahu akan dibahas dengan Tuhan. Dan Tuhan akan lupa akan janjinya bahwa tidak akan tugas kita dan melakukan firman Tuhan, menantikan kedatangan Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Kedatangan Tuhan bisa macam-macam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul di awal-awal kita diubah, ya. Terus tapi akan ada. Nah, Rasul Paulus berkata apa? Mati adalah keuntungan, hidup adalah menghasilkan uang. Berarti menunjukkan apa? Gunakan kesempatan untuk kita melakukan. Kita sudah diberi otoritas bahwa Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita. Kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Tuhan kasih kita dinamis. Tuhan kasih kita exousia untuk kita bisa bergerak. Dan wilayahnya sudah dijelaskan. Di mana? Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, kalau kita melihat konteks ayat ini menjelaskan bicara tentang Yerusalem, berarti di mana mereka ada? Di mana mereka ada? Wilayah di mana mereka ada? Seluruh Yudea mulai keluar sampai Samaria bahkan ujung bumi. Nah, aplikasinya dalam kehidupan kita gimana? Kita harus memulai dari diri kita, dari orang-orang yang ada di dekat kita, keluarga kita, orang lain di sekitar kita, bahkan sampai ujung bumi. Saya percaya melalui live streaming ini di Facebook ini akan jadi berkat, memberikan semangat bagi Bapak Ibu sekalian. Kalau itu firman itu dilakukan sungguh-sungguh, lakukan dengan sungguh-sungguh. Tidak usah tanya-tanya, percaya saja, pasti ada hasilnya. Justru inilah kesempatan kita bisa bersaksi, menceritakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib kepada apa? Orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin kita boleh dikatakan jarang ketemu sama orang-orang yang di sekitar, sama istri kita, mungkin karena kesibukan. Ngomongnya sudah tak perlu nih, bahkan mungkin ngomongnya ya habis ngomong mau tidur, ngomong ngantuk lagi. Ceritanya amin apa? Selesainya baru besok pagi, ya kan? Bisa saja sama anak kita. Ini adalah kesempatan untuk kita bisa bersama-sama. Kalau keluarga kita mengalami perubahan, percayalah, lingkungan kita akan mengalami perubahan. Lingkungan kita berubah akan membawa dampak bagi bangsa. Wilayahnya akan diperluas. Jangan pernah berubah dunia, tapi rubahlah melalui diri kita. Kalau dari diri kita ada keinginan untuk kita, mulai dari diri kita, keluarga kita, orang-orang dari sekitar kita, di gereja, bahkan di mana saja, ini akan membawa dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang kita lakukan benar-benar untuk kemuliaan. Jadi Bapak Ibu saudara kasih, gunakan waktu kita, kesempatan yang Tuhan berikan hari-hari ini untuk kita boleh melakukan yang terbaik untuk keluarga kita, orang-orang yang ada di sekitar, lingkungan di mana kita, gereja kita itu berpartisipasi untuk nyemproti. Walaupun saya bukan ketua Perwil, Perwil itu yang membawa wilayah
Pusat Utara. Tapi kita ini berpartisipasi karena kita punya alat semprot, nyemprot di gereja-gereja sesama GBI yang ada di sekitar di wilayah Palu. Di sini kita mau tunjukkan bahwa kita mau berbagi, kita mau menyatakan menjadi bagian dari gereja-gereja yang ada. Tidak menutup kemungkinan kita akan banyak lagi yang maju. Doakan, dukung kami untuk kita bisa bergerak bersama-sama. Gereja Betel Indonesia harus lebih benar-benar menjadi rumah komunitas bagi kita semua. Amin. Mari kita duduk dulu. Setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus Kau yang ku pegang teguh. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus Kau yang ku pegang teguh. Katakan dengan sungguh-sungguh, Kaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat hidupku, ku berserah penuh. Katakan sungguh dan akan tahu, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Biarkan Tuhan bertolong atasmu. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus Kau yang ku pegang teguh. Angkat tangan, Engkaulah Tuhan. Ini kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Engkau Tuhan, Engkau Raja yang berdaulat atas hidup kami. Hidupku, ku berserah penuh. Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja,
Kami rindu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami rindu melihat kuasa-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Kami mau Tuhan bersaksi menceritakan perbuatan-perbuatan-Nya ajaib. Kami percaya kami punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Dan biarlah Tuhan Kau berdaulat atas hidup kami, yang menuntun setiap langkah kami untuk kami boleh menyatakan perbuatan-perbuatan-Nya ajaib, menjadi saksi hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah Tuhan hari ini Kau juga memberikan kekuatan buat jemaat yang sakit. Kami percaya Engkau Allah yang luar biasa. Entah apapun terjadi. Biarlah kuasa-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus menjaga, memulihkan. Bagi jemaat yang punya masalah, Tuhan nyatakan kuasa-Mu menjadi pernyataan pembelaan Tuhan. Oh buat jalan, oh buka jalan. Dan ajari kami itu selalu mengucap syukur, percaya, yakin, teguh bahwa Allah kami, Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu dan bagi kita yang sanggup. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Kami bersyukur atas rawatan-Mu. Kami bersyukur kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini. Itu karena kemurahan dan Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya puji Tuhan. Ya pengumuman Bapak Ibu untuk ibadah di mana kita akan seperti ini kita akan lihat sampai nanti ada pengumuman lebih lanjut dari pemerintah. Kalau memang kita bisa bertatap muka, tetap akan ada pemberitahuan lebih lanjut. Tapi kalau nggak ada, kita akan live streaming seperti ini lagi ya. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin nantinya, wah saya ingin mendapatkan renungan, ya untuk itu nanti saya akan share setiap 2 hari sekali ada renungan untuk supaya ada kekuatan. Itu bisa kontak ke grup ya. Cari saja di Facebook Rumah Pemulihan. Cari saja di Facebook Rumah Pemulihan ya. Jadi nanti bisa download di situ. Dan atau mau langsung di WA saya 081 21 77 03 676. Jadi bisa ke sana, nanti bisa kita kirim 2 hari sekali materi renungan ya, supaya ada kekuatan dan situasi dan ini tujuannya kita harus saling menguatkan satu sama lain, bukan menceritakan corona itu kayak apa ya, kita tahu aja oh cara pencegahannya kayak gini, cara pengobatannya kayak gini ya. Yang penting sekarang ini rohnya harus kuat. Rasul Paulus pernah berkata, walaupun daging itu tubuhnya lemah, tetapi rohnya harus kuat. Aku itu bukan karena dia, tapi karena percaya di luar biasa ya Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita ya. Nah, dukung kekuatan untuk setiap kegiatan yang nanti akan kita lakukan dan semuanya kita masih menunggu. Jadi ayo dukung kekuatan ya. Terus kegiatan yang lain terus kita akan ini diberitahukan menjadi Facebook aja atau di grup ya. Kita akan membacakan pengakuan iman Rasio ya. Di sini untuk diakonnya yang bisa dibikin ini di filosofi. Untuk persembahan, kenapa kok ada persembahan atas nama pribadi? Supaya ngitungnya gampang. Kok persembahannya di sini, kalau perpuluhan diakonnya isi di sini. Kenapa? Supaya bisa bedakan. Nanti semuanya tetap di ya. Oke, mari kita pagi berdiri kita akan bacakan pengakuan iman Rasio. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali-kali dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, turun dalam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ini kami Tuhan, ini hidup kami, jadikan Allahmu untuk kemuliaan-Mu, menjadi pribadi yang sehat dan cerdas sampai Engkau datang. Ini kami Tuhan, ini hidup kami, jadikan Allahmu untuk kemuliaan-Mu, menjadi pribadi yang sehat dan cerdas. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Berdoa kami bersyukur ya Tuhan, kami pimpin pada kami dari permulaan pertengahan hingga akhirnya. Biarlah hanya namamu saja yang ditinggikan dan diagungkan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Biarlah Tuhan sendiri yang akan melawat terus kehidupan kami, memberikan kekuatan. Firman-Mu sampai sini, tetapi Firman-Mu akan membawa dampak dalam hidup kami, merubah pola pikir kami, merubah hati kami, merubah hidup kami, dan kami percaya Engkau Allah yang luar biasa. Amin. Untuk mencukupkan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebelum kami berpisah, Tuhan, kami berkuasa untuk bangsa dan negara kami di Republik Indonesia. Lawatan untuk negeri kami, pulihkan bangsa kami. Amin. Dengan keadaan yang sekarang epidemi virus corona, Tuhan campur tangan. Berikan kami hati yang benar-benar ya Tuhan, memiliki kesatuan hati. Amin. Bukan mencela, bukan saatnya ini kami mencela satu sama lain, tapi kami mau memberikan kritikan yang membangun, saran yang membangun. Biarlah Tuhan dengan kesatuan ini akan membuat Indonesia benar-benar melawatan Tuhan. Amin. Pemulihan dinyatakan di dalam nama Amin. Yesus. Berikan hikmat mulai dari pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil, semua staf menteri, pejabat tertinggi yang rendah, yang ada di pusat maupun yang ada di daerah. Tuhan pelawatan membuat mereka. Setiap keputusan yang mereka ambil dalam kendali kuasa tangkap kuasa Tuhan, untuk mereka boleh menyatakan atau memutuskan sesuatu hal. Biarlah hikmat daripada Tuhan semakin nyata. Biarlah terutama anak Tuhan yang bekerja di pemerintah, di eksekutif, legislatif di kami, pakai mereka di dalam dan terang. Setiap keputusan apa yang disampaikan semuanya Tuhan kendalikan. Kami percaya Tuhan, ketika kami menyatukan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, kuasa Tuhan akan dinyatakan Indonesia melalui pemulihan kepada Ilmu. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk para hamba Tuhan, jemaat Tuhan yang dalam minggu ini mereka dalam aktivitas ibadah, walaupun di live streaming, di mana saja Tuhan, baik di rumah-rumah, Tuhan lawatan. Kuasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Penyataanmu supaya mereka boleh bersemangat dalam melayani Tuhan. Mereka boleh bergerak maju, berani menceritakan perbuatan-perbuatan yang ajaib dalam pengalaman-pengalaman yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk pemilik pagi yang memfasilitasi kami. Tuhan berkati kehidupan rumah tangga, pekerjaan dan pelayanan Tuhan percayakan kepadanya.
Berkati juga pegawainya yang ada di mana maupun dimanapun mereka berada. Mereka boleh merasakan kasih Tuhan. Kuasa Tuhan dinyatakan. Kami juga berdoa untuk tetangga kiri kanan muka belakang RW 14, RW 15. Berkati mereka semua. Kuasa-Mu, kasih-Mu Tuhan dinyatakan. Benar-benar ya Tuhan, melalui apa yang Kau kerjakan, nama-Mu dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu ya Tuhan. Kau tahu keberadaan mereka masing-masing. Apabila mereka sakit, Tuhan kami menyatukan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit Kau sembuhkan, yang susah Kau hiburkan, yang ada masalah Kau berikan jalan keluar, supaya mereka boleh melihat kuasa Tuhan dinyatakan, merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Dengan mereka boleh bangga punya Allah seperti Engkau ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk semuanya. Mari saudaraku, angkat kedua tanganmu sebagai tanda kami berharap dan bergantung pada Tuhan. Dan sekarang terimalah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai.